Halo guys, kita jumpa lagi di Open Panel Channel. Ya, kali ini gue akan mereview komik yang super absurd tapi lucu dan seru guys ya, yaitu Rooster Fighter volume 1. Sebuah manga karya Shio Sakuratani, dan ini adalah terbitan dari Level Comic. Untuk ukuran sih ya sama ya, seperti komik-komik pada umumnya zaman sekarang ya. Yang mana gue suka banget ukuran komik yang zaman sekarang ini segini tuh enak gitu ya guys ya, dibacanya gitu, nggak kekecilan gitu, lepas gitu. Oke, ini kita sambil berewek aja. Oh, ini sayang banget ya guys ya, ada sedikit cacat ya, mungkin pas pengiriman atau gimana, tapi ya nggak masalah. Untuk spesifikasi ya standar ya guys, standar komik zaman sekarang, udah pakai format book paper ya. Art cartoon, covernya di laminating glossy ya, cukup oke dan cukup rapi sih ya, nggak ada yang spesial ya, emang udah standarnya segitu. Untuk kertasnya ya memang agak sedikit lebih tipis ya daripada beberapa komik yang gue beli sebelumnya, kayak Dandadan atau Shocker Side. Nah, ini sedikit lebih tipis ya guys ya. Oke, untuk cetakan ya, cetakannya oke, warnanya cukup tegas ya guys ya. Ya gitu aja sih kalau untuk spesifikasi. Gak ada yang spesial ya, standar gitu ya, oke-oke aja buat gua. Oke, sekarang gua akan bahas artworknya ya. Gua sih nggak ada komplain sama sekali, gambarnya bagus ya, detailnya cakep ya, monsternya juga, karena ini komik absurd ya, ini yang gue suka ya, karena ini komik absurd jadi desain monsternya pun dibikin absurd gitu ya guys ya. Keren, gambarnya keren banget loh. Dia bikin efek-efek cahayanya dapet ya, detailnya bagus banget sih. Tuh, desain monsternya absurd ya kan, karena ini komik absurd juga. Monsternya pun juga absurd gitu, biar kita dapet gitu ya, ceritanya tuh lucunya di mana gitu kan. Tuh, monsternya juga. Oh, gambar juga bagus ya. Gue sih nggak ada komplain sama sekali sama gambarnya, bagus. Cuman yang gue bingung, ini kenapa sih ditulisnya ratingnya harus dewasa ya? Apakah karena ada adegan-adegan ayam kawin? Ya kali kita nafsu sama ayam kawin gitu kan ya. Kita kan juga kayak di jalan di kampung-kampung kan juga banyak ngelihat ayam kawin, kucing kawin, hewan kawin. Itu kan kayaknya bukan sesuatu hal yang dewasa atau adult gitu deh ya. Kayaknya menurut gue sih ini harusnya komik remaja aja lah gitu ya. Seenggaknya yang gue tahu dari gue baca di volume 1 ini ya, harusnya sih kalau kata gue ya mestinya ratingnya ini remaja lah, masih oke gitu. Karena adegan-adegannya pun dibilang brutal juga nggak terlalu brutal ya, biasa. Ini kan mereka juga ini juga brutalnya itu brutal lawan monster gitu, bukan brutal yang membantai manusia atau bagaimana gitu ya. Jadi kalau menurut gue ini harusnya ratingnya bukan dewasa ya, ratingnya ya kasih aja remaja lah. Ini mah seru banget gitu ya, kalau menurut gue sih gitu ya. Gambarnya keren ya, suka banget gue sama detailnya. Kayak apa, kesan superhero si ayamnya ini tuh dapat gitu ya, gambarnya bagus banget sumpah ya. Gue nggak ada komplain sama gambarnya sama sekali ya. Gue bisa kasih nilai gambarnya tuh 8 sampai 8,5. Oke ya, emang bagus kok gambarnya. Oke, gitu aja soal artworknya. Sekarang gue akan membahas ceritanya guys. Jadi premis ceritanya itu simple ya guys ya. Jadi seekor ayam jantan atau ayam jago lah gitu ya, yang berkelana menjadi seorang pengembara untuk mencari siapa pembunuh adiknya gitu guys. Nah, di tengah-tengah perjalanan dia sebagai pengembara tuh ya, lucu ya. Jadi tuh dia kan pengembara. Kalau kalian tahu suka nonton film-film pengembara itu kan biasa pengembara itu suka ketemu di mana gitu wanita untuk cinta satu malam gitu ya. Ini juga begitu, lucu, komedinya tuh lucu banget. Terus ya lanjut, di tengah perjalanan
si ayamnya ini ya mencari pembunuh adiknya itu gue menemukan banyak sekali nilai-nilai kehidupan ya guys ya, nilai-nilai moral, nilai-nilai kasih gitu ya, yang membuat gue surprise ya begitu guys. Ini komiknya gue kira ini komik cuma seru-seruan doang, tapi lebih daripada itu. Contoh ya, gue kasih lihat. Nah ini kan ayam, ini sebenarnya si ayamnya ini, si rooster factor ini tuh sebenarnya nggak suka sama anak kecil gitu ya, karena anak kecil kan menyebalkan dan berisik ya katanya dia tuh ya, mau dimakan gitu sama anak-anak nakal gitu. Terus dia kabur, akhirnya dia berlindung di kakek ya, seorang kakek yang baik. Nah tapi walaupun demikian, ketika anak kecil dan manusia dan si kakek itu mau dibunuh sama monster, tetap si ayam itu sesebel-sebelnya sama anak kecil, dia nggak sampai hati untuk membiarkan si monster memakan anak-anak dan lansia gitu ya. Jadi punya banyak nilai-nilai yang baik gitu guys. Kalau kita tuh kadang-kadang memang suka lebih kejam, manusia itu suka lebih kejam daripada hewan gitu ya. Kalau hewan itu kan ya dia berburu atau apa ya, memang udah kodratnya untuk bertahan hidup. Tapi kan kalau kita itu seringkali tuh membantai, membunuh itu untuk suatu hal yang kesenangan atau bagaimana gitu ya, untuk keserakahan gitu ya guys ya. Nah terus kayak apa nih, kayak ini ya kan, ini juga bagus nih ceritanya nih guys, yang pas di kebun binatang ini ya, yang di taman burung ini kan seekor burung, gue nggak tahu ini namanya burung apa, pokoknya ini burung khas yang ada habitatnya di Brazil gitu ya. Dia itu jadi ceritanya kesian guys, dia harus dipisahkan dari keluarganya ya, untuk dibawa ke kebun binatang di situ. Nah terus ditanya karena masih ayam, nah lu benci manusia nggak sih gitu ya? Ya kalau dibilang nggak benci ya bohong lah, tapi dia kayak dia punya cara untuk atau menemukan sesuatu yang membuat dia itu berdamai dengan keadaan dia gitu loh, yang harus terpisah dari adiknya yang di Brazil gitu ya ceritanya ya. Dia menemukan banyak temen ya, dan terus dia menemukan banyak dia bisa menghibur orang-orang, anak-anak kecil, dia juga bisa ikut merasakan senang gitu ya. Jadi dia sudah berdamai dengan dirinya gitu. Keadaan yang mengharuskan dia harus terkungkung di suatu sangkar ya, di kebun binatang gitu ya. Itu bagus ya guys, nilai-nilainya itu kita kadang harus berdamai dengan kondisi-kondisi tertentu yang kita nggak bisa mengubah gitu ya. Jadi yang harus menyesuaikan tuh kadang-kadang kita gitu, yang karena bahagia itu tergantung dari kita sendiri ya, ciailah gitu. Itu yang gue dapet tuh guys ya dari komik ini tuh, bagus nilainya. Terus kemudian ada kisah yang cukup sedih ya, gue bilang ya, kayak ini nih tuh. Nih ini kan juga nih anak ayam nih ya kan, anak ayam itu beda sendiri ya, karena dia beda sendiri tuh dia jadi nggak diterima gitu, dibully gitu ya sama sesama anak ayam yang lain yang bentuknya normal. Nah kita kan juga kadang manusia gitu ya, nggak bisa ngelihat yang berbeda sama kita tuh ya dibully. Harusnya kan kita merangkul ya kan, harusnya sesama manusia itu kita harusnya mengasihi gitu ya, tapi bukan untuk dibully kayak gini gitu loh guys ya. Nah, terus ada kayak monster nih ya, monster ini juga menarik guys. Yang gue dapet pemahaman, yang gue tangkep dari si penulis ya, bahwa monster-monster ini kalau kalian perhatiin dialognya ya, kalian kalau baca ini perhatiin dialog monsternya, kalian akan tahu ini monster itu sebenarnya kenapa gitu. Kayak gini nih tuh. Nah ini kan monster kan wujudnya kan orang kantoran banget ya. Terus tuh, pokoknya bulan ini selesaikan targetmu. Jadi ini tuh kayak penggambaran manusia yang berubah jadi monster karena mengalami suatu kejenuhan, suatu yang udah mentok lah gitu ya. Kenapa gue bisa bilang ini kalau ini tuh tadinya tuh manusia gitu ya? Karena di bagian akhir itu kita akan tahu kalau monster itu sebenarnya asalnya dari berubah dari tadinya tuh dari manusia yang berubah jadi monster. Kayak ini nih. Ini kan ceritanya Yakuza ya. Kesian nih. Ini gue sedih sih lihat cerita yang ini ya. Yakuza yang sudah bertobatnya. Dia memang sebenarnya dasarnya orang yang baik. Terus karena dia terlalu baik atau gimana, akhirnya dia dikhianati sama temannya ini ya, si brengsek nih ya. Dia jadi harus mengalami menanggung hutang yang dibikin temennya gitu ya. Dia ditipu sama temennya, dimanfaatin.
Terus dia karena dia jenuh hidupnya, dari kecil sudah mengalami banyak trauma, ditinggalkan ibunya dari kecil ya, hidupnya ngeluntang-lantung, dihina. Akhirnya kayaknya udah mencapai batasnya tuh, akhirnya monster dalam dirinya tuh keluar gitu guys tuh. Ya. Jadi selama ini yang monster-monster yang ada muncul itu tuh asalnya dari manusia ternyata. Dari tadinya tuh adalah manusia. Tuh. Ya. Terus udah dikalahkan sama si Rooster Fighter karena berhubung ini Yakuza yang ini nih punya hati yang baik gitu ya. Ternyata dia masih punya sisi manusia yang baik. Jadi dia bisa berubah lagi menjadi sosok manusia gitu loh. Nah, beda sama monster-monster yang sebelumnya yang dibunuh itu kayaknya sudah sepenuhnya dikuasai oleh monster gitu jiwanya. Jadi udah nggak bisa lagi balik jadi manusia, akhirnya mati gitu kan ketika dihajar sama si Rooster Fighter. Nah, kayak ini juga nih. Yang monster laut ini kan juga penggambaran manusia yang kecewa kan. Tuh. Ya. Ini kalau kalian baca dialognya kalian pasti paham nih. Kalau ini adalah tadinya seorang wanita yang dikhianati sama kekasihnya gitu ya. Tuh, keparat jalan, sudah ku tunggu 10 tahun, kenapa tidak bisa juga dengan istri. Jadi tuh nangis, dia kecewa, akhirnya dia membalaskan dendamnya tuh sama, dia nggak bisa ngelihat gitu orang-orang yang tampak bahagia tuh. Jadi karena dia penuh dendam gitu akhirnya, jadi dia mengincarnya tuh manusia ya. Jadi bisa dibilang si Shio Sakuratani itu ingin menyampaikan pesan kalau manusia yang terlalu banyak mengalami banyak trauma, mengalami kepahitan, kesedihan tuh lama-lama bisa mengubah dia tuh menjadi monster. Nah, itu pesan yang gua tangkep ya dari sini ya. Bagus guys, ini komiknya itu bagus banget ya. Gua nggak nyangka kalau ini komik gak cuma sekedar seru, lucu dan absurd ya, tapi banyak nilai-nilai kehidupan yang diselipkan di sini. Itu hebatnya si Shio Sakuratani ya, dalam mengemas sebuah pesan dijadikan sebuah komik yang lucu, yang absurd gitu ya, dan yang seru gitu. Terus kemudian yang harus gue puji ya, ini penerjemahnya siapa, Mbak Yeni ya. Ini bahasa yang dipakai tuh bagus ya guys ya. Gue jadi nangkep gitu semua pesannya, dan komedinya itu masih masuk gitu ya ke kita ya. Menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan gaya bahasa yang kita mengerti gitu. Walaupun ini kan komik Jepang kan, dengan budaya yang berbeda tentunya, tapi kita bisa diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita mengerti ya. Bahasanya tuh lucu dan ringan gitu loh ya. Jadi kita bisa nangkep komedinya ya, pesan-pesannya tuh dapat semua ya. Mantap lah ini si ahli bahasanya, oke banget ya. Jadi kalian ya boleh lah kalau kalian pengen ketika kalian lagi jenuh atau gitu kerja jenuh gitu ya, kalian baca deh komik ini deh. Ini benar-benar komik yang sangat menghibur dan bagus ya. Gue bisa kasih nilai ini, komik ini untuk overall 8,5 dari 10 guys ya. Untuk harga 45.000 ya, menurut gue sih ya udah kayaknya zaman sekarang udah standarnya ya komik seukuran ini tuh harganya segini ya. Apalagi ini udah dicetak sama format book paper ya, udah bagus ya guys ya. Jadi oke aja sih 45.000 gitu guys ya. Jadi gue akan menyarankan kalian kalau yang suka komik-komik yang seru dan bagus ya, ini wajib dikoleksi ya guys. Itu. Oke, segitu dulu review gue untuk manga Rooster Fighter volume 1. Semoga kalian suka ya. Boleh bantu gue untuk subscribe dan klik like jika kalian suka review ini. Oke, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.